Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa syarafana bil islam wa ballaghana awakhir sya'bana linasta'ida li syahri syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, dan seluruh sahabat religi yang berbahagia. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di bulan Ramadan yang sangat agung, sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, Ramadan kali ini Ramadan yang harus menjadi momentum, kesempatan kita merefleksikan diri, bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita sudah sejauh mana kita melangkah. Anak-anakku yang saya cintai, di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat, media sosial yang menjadi pilar post-truth, pilar yang dianggap sebagai kebenaran, ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, sisi positif, di mana kita dapat mudah menemukan hal-hal yang kita inginkan dan bisa mengakses segala hal untuk kebaikan-kebaikan. Tapi satu sisi lagi ini mengancam kita, apalagi kalau kita ketergantungan terhadap perangkat teknologi digital atau media sosial yang kita gunakan berlebihan. Ini tentu akan menjadi mabarat yang besar buat kita. Anak-anakku yang saya cintai, muncul pertanyaan, apakah Ramadan, bulan yang suci ini, bisa menjadikan media merefleksikan diri, atau hanya untuk menjeda kegiatan kita dalam bermedia sosial atau di dalam penggunaan teknologi. Anak-anakku yang saya cintai, apa yang disebut dengan yang tadi saya sampaikan, post-truth, era kebenaran, era di mana manusia yang melakukan interaksi di dalam teknologi digital menganggap apa yang ada di dalam konten digital itu dianggap benar. Maka ada terjadi misalkan viral di suatu tempat, ada kejadian A misalkan, di video diposting seolah-olah benar, tetapi kita tidak menggunakan akal pikiran yang mendalam bahwa kejadian itu harus diinvestigasi, harus diidentifikasi sejauh mana kebenarannya kalau kita berpikir dengan logis. Tapi di dunia post-truth, di dunia era digital, semua orang tidak gampang menuduh, gampang menjustis, gampang menetapkan bahwa kejadian itu suatu hal benar sesuai dengan isi konten video yang ada. Dan ini akan mengganggu fokus kita di dalam berinteraksi secara sosial di kehidupan masyarakat dan sosial kita. Anak-anakku yang berbahagia, kembali kepada tadi bahwa Ramadan menjadi momentum kita untuk merefleksikan diri, untuk menahan supaya kita tidak melakukan aktivitas digital, aktivitas bermedia sosial, penggunaan perangkat teknologi yang berlebihan. Caranya bagaimana? Caranya satu,
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah digital detox. Digital detox itu apa? Bagaimana kita mengurangi penggunaan perangkat teknologi, baik media sosial ataupun yang lainnya, yang berlebihan. Jadi sebisa kita, dan menjadikan alat digital dan media sosial menjadi satu instrumen atau alat untuk tolabul ilmi, untuk mencari data atau akses yang kita butuhkan, dan itu sifatnya positif untuk membangun kita, atau mencari konten-konten yang inspiratif untuk memberikan energi dan spirit kita menjadi lebih baik. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mindful technology use. Penggunaan teknologi, penggunaan perangkat teknologi baik media sosial ataupun yang lainnya dengan sadar. Karena ini akan menjadi solusi. Nah, hal ini akan mengajarkan pada kita, anak-anakku, untuk kita bisa lebih selektif. Misalkan kita bermedia sosial TikTok, kita scroll, cari konten yang bermanfaat, cari konten yang bisa menumbuhkan semangat kita. Tetapi kalau kita mencari konten yang negatif, tentu HP kita, handphone kita, TikTok kita akan mengarahkan pada konten yang terus negatif terus. Karena apa? Itu algoritma. Ketika kita bisa buka konten, baca Al-Quran, maka algoritma di media sosial kita, di TikTok kita misalkan, akan banyak konten-konten yang islami. Tetapi kalau kontennya negatif, tentu algoritma juga akan akan mengarahkan pada kita hal yang negatif. Jadi Allah sudah jelas ya mengajarkan kita bahwa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menahan diri pada saat berpuasa, pada saat bulan Ramadan, itu tidak hanya secara zahir saja, tetapi secara batiniah. Salah satu caranya adalah menjaga supaya kita bisa lebih bijak, lebih arif dalam penggunaan teknologi digital, sehingga kita dihantarkan menuju hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku, mohon semuanya ikut merefleksikan diri, bijak, arif dalam bermedia sosial ataupun dalam penggunaan teknologi digital. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarahkan kita, menggerakkan kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang dapat ditaqarrub ila Allah, lebih dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat religi dimanapun, kita akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wa'alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.